Saudara, dalam hidup saya, saudara, saya selalu rindu untuk menyembah Dia. Sebab tidak ada yang lain dalam hidup ini yang dapat memuaskan hidup saya selain Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari saya ambil waktu, saudara. Saya mau ingin selalu bersekutu dengan Dia, bertemu dengan Dia. Bahkan sebelum saya memulai aktivitas saya, setiap hari saya mau katakan, Tuhan, saya ingin berjalan bersamamu. Sebab saya tahu kalau saya berjalan sendirian, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tapi hanya dengan bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini saudara, saya berdiri di sini bukan sok tahu, sok menggurui kita semua. Enggak saudara. Tapi kalau saya bisa hadir, bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena kasih karunia-Nya saja. Amin. Itu semua karena kasih karunia-Nya dan kesempatan yang diberikan oleh pimpinan untuk saya bisa membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara suatu topik yang gak enak didengar saudara. Tapi ini sangat penting sekali dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tema yang diberikan pada saya adalah the cost of the discipleship. Harga daripada seorang murid. Saudara, setiap kita, setiap orang percaya adalah murid Kristus. Setiap kita yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, secara otomatis kita adalah murid, saudara. Bukan pengikut. Beda, saudara. Kalau kita mau cari pengikut gampang. Kita buka Facebook, kita buka suatu flyer di Facebook dengan tujuan untuk membagi-bagikan barang-barang yang gratis. Ya, coba kalau saudara punya Facebook, saudara katakan pada orang-orang di Facebook, saya akan berikan HP misalkan, ya kan, microwave, jam arloji dan sebagainya. Pasti saudara punya pengikut ribuan bahkan jutaan saudara. Tapi untuk mendapatkan seorang murid saudara, itu enggak gampang. Orang tersebut harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dia perlu kasih karunia. Dia perlu pengampunan dari Tuhan. Dan pada waktu dia memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sejak saat itu ada suatu transaksi saudara. Hidupnya bukan hidupnya lagi saudara. Tetapi milik Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Di situ dituliskan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kata lain saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi Kristus. Oleh karena itu untuk menjadi seorang murid saudara, untuk menjadi seorang murid Kristus, kita harus belajar dan taat kepada guru kita, yaitu Kristus, melalui tuntunan pimpinan Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi seorang murid, saudara, itu enggak gampang. Harus ada harga yang dibayar, saudara. Bahkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, di situ dituliskan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan bilang bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata murid di dalam Yohanes 8 ayat 31 itu ditulis dengan kata matetes. Artinya apa saudara? Pola hidup seperti gurunya. Saudara, apa bedanya antara murid dengan pengikut saudara? Beda banget saudara. Seorang murid pasti orang yang percaya. Pasti berani bayar harga dalam hidupnya untuk gurunya. Pasti punya pola hidup yang sesuai dengan gurunya. Sebaliknya pengikut saudara belum tentu orang percaya. Karena dia mengikut saja crowd saudara. Oh teman-teman ke gereja ikut aja ke gereja. Teman-teman kemana ikut aja. Pengikut belum tentu orang percaya saudara. Bahkan pengikut belum tentu berani bayar harga. Dan belum tentu punya pola hidup seperti gurunya. Apalagi saudara, murid saudara. Seorang murid punya suatu dedikasi, punya suatu komitmen yang tinggi. Saudara, kalau di luar hujan saudara, seorang murid, dia tidak akan meragukan. Entah itu hujan, entah itu salju, dia akan tetap datang untuk bertemu dengan gurunya. Amin saudara. Sebaliknya, pengikut lihat cuaca, masih mendung, mau hujan, mendingan gua tidur dah.
selimutan lebih enak. Itu bedanya pengikut sama murid, saudara. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat ketiga sampai yang keenam, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Di situ dituliskan begini, saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada siapa? Komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Saudara, dari ayat yang baru saja kita baca, Paulus menuliskan bahwa kita sebagai orang percaya tidak hanya sebagai seorang murid, tetapi Paulus menggambarkan bahwa kita sebagai orang percaya itu adalah seperti prajurit, seperti atlet, dan seperti petani, saudara. Kalau kita lihat sebagai seorang prajurit, saudara, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, orang prajurit itu pasti berani bayar harganya. Saudara, kalau kita lihat prajurit-prajurit yang ada di dunia ini, saudara, dia berani bayar harganya buat komandannya. Dia berani bayar harga buat negaranya. Saudara, kalau ada prajurit, kalau diperintahkan komandannya untuk pergi bertempur, tetapi dia melarikan diri, saudara, dia bukan prajurit yang asli, yang tulen. Itu adalah prajurit gadungan, saudara. Bahkan kalau dia melarikan diri, dia punya suatu resiko yang besar. Dia bisa ditangkap, diadili dan masuk penjara, saudara. Dan itu yang terjadi di negara Amerika. Saudara, itu adalah prajurit. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus berani bayar harga buat komandannya. Begitu juga dengan seorang atlet, saudara. Seorang atlet untuk dia bisa berprestasi, untuk dia bisa menjadi juara dunia, pasti ada harga yang dibayarnya, saudara. Kalau kita lihat atlet-atlet dunia, untuk dia bisa memenangkan medali emas di Olimpiade, saudara, dia harus bayar harga bertahun-tahun sebelumnya, bahkan berjam-jam. Kalau kita lihat, saudara, di negara China, para atlet gimnas, saudara, dia sudah dipersiapkan sejak dari apa, saudara? Dari balita. Sejak dari balita dia sudah dipersiapkan, sementara teman-temannya yang lain mainan di luar, dia harus ada di dalam gedung olahraga, harus dilatih sedemikian rupa, dipersiapkan bertahun berjam-jam, saudara, demi satu medali emas. Saudara, kalau atlet dunia saja, saudara, berani bayar harganya untuk mendapatkan piala yang tidak kekal, yang mana dia simpan di lemari, kalau rumahnya terbakar pula pialanya, apalagi kita sebagai atlet-atlet Kristus, saudara. Kita harus berani bayar harga buat komandan kita, buat Kristus, saudara. Karena piala kita, mahkota kita, itu adalah piala yang kekal, saudara. Saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh dan tidak takut menderita jika itu diperlukan di dalam suatu perlombaan iman kita. Saudara, Paulus menuliskan bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, kita harus tahu peraturan olahraga kita. Peraturan olahraga kita bukannya peraturan badminton, ya, bukan peraturan basketball, bukan peraturan tenis, bukan, saudara. Saudara, kalau kita lihat, kita ini sedang dalam peperangan yang sesungguhnya. Kita ini dalam perlombaan iman. Perjuangan kita ini adalah perjuangan yang nyata, saudara. Iblis mau kita tuh gugur, saudara. Iblis itu mau kita, saudara, kandas di tengah jalan. Saudara, apa yang menjadi siasatnya iblis? Iblis maunya itu apa, saudara? Kalau dia bisa lakukan, dia akan curi, bunuh, dan binasakan kita. Kalau dia tidak bisa binasakan kita, saudara, paling tidak dia akan membunuh kita. Kalau dia tidak bisa membunuh kita, paling tidak dia akan mencuri kita. Setidak-tidaknya iblis mau supaya tidak banyak orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau setiap kita mau menang dalam hidup ini, saudara. Kalau kita ini mau menang dalam hidup ini, saudara, kita harus punya suatu strategi itu, saudara. Kita harus punya strategi yang jitu, saudara, sebagai seorang atlet Kristus, saudara. Saudara, kalau kita lihat saat ini, saudara,
kita punya tantangan yang berbeda-beda. Setiap kita punya gelanggang pertandingan yang berbeda dan harus mengenali jalur pertandingan kita untuk kita menang di dalam perlombaan iman kita. Saudara, gelanggang pertandingan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan itu berbeda dengan seorang bisnismen, dengan seorang ibu rumah tangga, dengan seorang pelajar, dengan seorang mahasiswa, dengan seorang karyawan, saudara. Beda, saudara. Pertandingan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pertandingan kita melawan roh-roh, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, kita harus punya strategi untuk menang sebagai seorang atlet Kristus. Misalnya, saudara, kita mau lari nih, maraton 20 kilo, saudara. Ya. Tapi kita bawa ransel. Isinya apa, saudara? Sandwich, cellphone, gadget, Nintendo, PSP. Saudara, jangankan sampai 20 kilo, saudara. 2-3 kilo aja kita sudah Kenapa, saudara? Karena kita bawa beban, saudara. Saudara, saya tidak takut ya berlari melawan pelari tercepat di dunia selama dia membawa ransel yang beratnya 100 kilo, saudara. Saya pasti menang, saudara. Saya nggak takut, saudara. Saudara, kita tahu, saudara, bahwa perlombaan kita itu adalah perlombaan maraton, saudara. Tapi kita bawanya banyak sampah, banyak laraan di dalam ransel kita. Gimana kita bisa sampai at the end? Gimana kita bisa sampai garis akhir, saudara? Saudara, kalau kita sudah stresan, marahan, ngomelan, gimana kita bisa sampai garis finish? Sebab hidup ini itu adalah maraton, saudara, bukannya sprint. Kalau kita masih hidupnya lama, saudara. How can we win our race? Saudara, tidak ada orang Kristen yang menang sampai akhirnya tanpa disengaja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini, saudara, penuh dengan peperangan. Tapi indah, saudara, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya harus ngomong jujur, saudara. Banyak orang yang sudah tidak ada di dalam jalur pertandingannya, saudara. Sudah out of the game, saudara. Saudara, banyak orang yang datang ke gereja itu ars-arsen. Tahu ars-arsen, saudara? Berdasarkan dengan moodnya, saudara. Kalau saya suka, saya mau datang. Kalau enggak suka, saya enggak datang, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa ada di dalam jalur pertandingan? Ke gereja aja kita sudah ars-arsen, saudara. Sudah enggak murni lagi sama Tuhan. Hidupnya sesukanya sendiri, hidupnya dalam hawa nafsu. Bahkan anak-anak muda, dunia menawarkan narkoba, dunia menawarkan free sex. Kita lebih mengikuti dunia daripada hidup dalam kekudusan. Saudara, apa sekarang yang menjadi pertanyaannya? Bagaimana saya harus bisa dalam jalur pertandingan? Bagaimana saya bisa tetap dalam gelanggang jalur pertandingan? Ini adalah kuncinya, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Saya tunggu. Ya. Amsal 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Di sini dituliskan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah segala jalan dan tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. These are the rule of the game, saudara. Untuk kita tetap berada di dalam jalur pertandingan, dalam gelanggang perlombaan, kita harus perhatikan apa yang mata kita lihat, apa yang telinga kita dengar, apa yang mulut, lidah, bibir kita ucapkan. Jangan dolak-dalik, bahkan tangan jangan berbuat yang jahat. Saudara, hati mereka yang begini yang bisa naik ke gunungnya Tuhan. Ini adalah peraturan-peraturan olahraga yang dimasukkan oleh Paulus. Ini adalah peraturan bagi mata.
ini adalah peraturan bagi telinga, ini adalah peraturan bagi mulut, ini adalah peraturan bagi seluruh environment, seluruh kehidupan kita, seluruh seluruh organ tubuh kita. Ingat saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, kita harus tahu peraturan olahraga kita. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan dikeluarkan dari game. Ejected out of the game, thrown out of the game, saudara. Bapak Ibu, saya ingin tekankan ini pada kita semua. We have to know the rule of our games. Ya, janganlah hidup di hadapan manusia, saudara. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Saudara, hiduplah sungguh-sungguh, bertobatlah. Mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sudah mau datang, saudara. Saudara, saya bersyukur dengan orang-orang yang sudah mencapai garis akhir, saudara, dengan baik. Mari kita teladani mereka-mereka ini, saudara, yang sudah mencapai garis akhir. Pahlawan-pahlawan iman, saudara. Saudara, mari kita introspeksi diri. Semakin introspeksi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini hidup di akhir zaman, kita perlu Tuhan dalam hidup ini, saudara. Dengan kata lain, kita harus bayar harga untuk itu semua. Saudara, dalam bahasa Singapurnya, no play-play, saudara. Kita nggak boleh main-main akhir-akhir ini, saudara. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Saudara, dalam perlombaan, jalur perlombaan itu kita harus tahu jalur pertandingan kita. Tetapi di selain itu, saudara, kita harus tahu 3 hal ini sebagai seorang atletnya Kristus. Kita harus punya 3 hal ini yang harus ada di dalam pikiran kita sebagai seorang atlet. Yang pertama, saudara, yaitu distance. Sebagai seorang atlet, kita harus tahu jarak dalam hidup ini. Apa itu jarak? Kita harus mengerti, kita ini perlombaannya itu sprint atau maraton. Ya, sprint atau maraton. 21 kilo misalkan, saudara. Kita harus tahu jaraknya. Saudara, kalau kita itu larinya 21 kilometer, saudara, atau maraton, kita tuh jangan lari seperti orang yang dikejar hantu, saudara. Coba bayangkan ya, saudara. Begitu start dimulai 1, 2, 3 start, kita larinya seperti orang dikejar hantu. Wah, gitu ya. Bayangin, saudara, sementara yang lainnya, saudara, mereka larinya nyantai, saudara. Kemudian kita bilang, setelah kita lewati mereka, saudara, kita ketahui ble. Kenapa, saudara? Karena kita sudah di depan. Jangankan sampai 4 kilo, 6 kilo, saudara. Kita akan dibopong oleh mereka kemudian. Kenapa, saudara? Karena kita tidak tahu jarak pertandingan kita adalah maraton, bukannya sprint. Saudara, kita harus tahu bahwa your distance is a lifetime. Perlombaan kita itu adalah seumur hidup, tapi persiapannya adalah sekarang, saudara. Tidak terlalu dini, tidak terlalu awal untuk kita mempersiapkan di dalam perlombaan ini. Kerohanian itu seperti lapis legit, saudara. Lapis per lapis, saudara. Nggak bisa langsung instan. Tuhan datang, aku siap. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara, kita ingat nggak 5 gadis yang bodoh, yang tanpa minyak itu, saudara. Dia adalah miss the opportunity. Kehidupan kita, kerohanian kita harus diisi dengan minyak setiap hari, saudara. Apalagi kedewasaan iman kita harus dipupuk setiap hari. Tidak ada tanaman yang tiba-tiba langsung tumbuh gede, saudara. Tuhan mau kehidupan kita bertumbuh senti per senti, saudara, mili per mili, saudara. Di situ kita akan menjadi kuat, menjadi stable dalam menghadapi tantangan dunia saat ini. Saudara, Tuhan mau kita tumbuhnya pelan-pelan, saudara, supaya kita tidak goyah dan tetap dalam rencananya. Kalau kita tahu, saudara, our distance is a lifetime. Kalau jarak kita, waktunya seumur hidup kita tidak akan main-main di hari-hari ini, saudara. Kita tidak akan main-main, kita akan mempergunakan setiap waktu, saudara, dengan bijaksana. Setelah distance, saudara, yang kedua, direction. Kita perlu direction. Kita harus punya direction atau arahan yang jelas, saudara. Saudara bisa bayangkan enggak? Kita lari maraton ini, 1, 2, 3, door gitu, semuanya lari ke semua arah. Kacau balau, bukan? Ya. Kita harus tahu arah, directionnya. Kita sebagai atlet Kristus, kita harus tahu arahnya apa. Misalkan aja, saudara, apa arah pekerjaan kita? Apa arah pekerjaanmu? Akhir-akhir ini, kita harus introspeksi.
Kita harus evaluasi diri. Apakah motivasi kita hanya sekedar untuk menjadi kaya, saudara? Saudara, kaya itu enggak dosa, saudara. Itu adalah bonus, reward. Kalau kita kerjaannya baik, kenapa kita enggak mendapatkan reward? Kalau ada orang yang kerjaannya bagus, saudara, digaji tinggi, kita jangan iri dong. Kalau kita iri, kita harus introspeksi diri, kita harus membenahi diri dan melakukan pekerjaan dengan baik. Supaya apa, sobat? Itu akan menentukan nilai kita. Saudara, kalau kita perhatikan dulu satu persatu, saudara. Meskipun kekayaan itu dari Tuhan, kekayaan itu dari Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita, saudara. So, what is our direction in life? Anak-anak muda, what is your direction? Kalau kita lihat ya, kalau kita mengetahui bahwa kita ini dalam perlombaan iman, saudara. Apa arah hidup kita? Saudara, kalau kita lihat atlet-atlet kampung pun nih, saudara. Dia berlatih dengan satu tujuan. Paling tidak dia menang piala RT, saudara. Ya kan? Jadi kita sebagai seorang atlet Kristus, kita harus tahu directionnya kemana. Yang muda-muda, apa directionmu untuk punya pacar? Ya kan? Ada yang bilang, oh supaya saya bisa look cool. Oh, wow. Ada yang bisa bilang gini, supaya saya punya apa? Punya semangat dalam hidup. Wow. Apa directionmu untuk punya pacar itu? Apakah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu? Atau mau hidup di dalam kekudusan? Supaya aku punya suatu pasangan, seorang mama atau seorang papa yang sepadan. Untuk saya bisa menjadi berkat buat komunitas di mana saya tinggal dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itu adalah direction dalam hidup saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya ingin untuk menjadi teladan buat istri, buat anak-anak saya. Meskipun itu nggak gampang, saudara. Itu ada harga yang harus saya bayar. Tapi itulah direction saya, itu jelas buat saya. Saudara, apa arah kita? Kalau arah kita itu jelas, saudara, maka lari pun kita nggak akan sembarangan. Amin. Karir juga begitu. Anak-anak muda, umur 20 tahun, kalian harus tahu mau sekolah apa, mau jadi apa. Ada seorang mahasiswa, saudara, ditanyain, lu mau sekolah apa? Nggak tahu. Lu mau jadi apa? Nggak tahu. No, kita harus tahu kita mau kemana. Iya kan? Saudara, kalau kita punya arah yang jelas, saudara, kita tidak akan kesasar, saudara. Saudara, mungkin ada anak muda berkata, oh saya mau jadi sarjana ini, nanti saya mau bekerja ini. Meskipun nanti, saudara, Tuhan yang menentukan langkah Anda perlu merencanakan. Amsal berkata, saudara, kita merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Saudara, kita lempar dadu, Tuhan yang menentukan. Kalau kita tidak melempar dadu, saudara, mau keluar angka apa, saudara? Ngerti ya maksud saya ya? Dadu di tangan kita, saudara. Kita harus lemparkan dan Tuhan akan tentukan jatuhnya nomor berapa. Anak-anak muda, kita harus tahu kalian mau sekolah apa. Kejar itu cita-cita yang kamu punya dalam hatimu. Orang tua itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai sebagai memberikan arahan, memberikan opini atau maksud. Tapi yang menentukan adalah anak-anak muda. Engkau harus punya suatu rencana dalam hidup ini. Saudara, kalau kita tahu, saudara, mau lari kemana, saudara. Race kita, perlombaan kita akan jelas, saudara. Saudara, ada suatu statement yang sangat bagus sekali, saudara. No direction is a direction. No direction is a direction to defeat. We have to have a direction. Without direction, you already have a direction. Tanpa sebuah arah, saudara, kita sudah punya suatu arah, yaitu kegagalan. Anak-anak muda, lagi, engkau mau jadi apa? Kejar itu. Nanti komplikasinya berbeda dengan apa kata Tuhan. Tetap saja kita rencanakan. Tuhan yang akan menentukan langkahmu. Kalau kita nggak rencana, Tuhan mau tentukan apa, saudara? Saudara, Tuhan adalah apinya. Kalau tidak ada kayu bakarnya, apa yang mau dibakar, saudara? Saudara, kita harus punya direction dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu adalah bicara tentang duration. Yang pertama adalah distance, yang kedua adalah direction, yang ketiga ini adalah bicara tentang duration. Apa itu duration, saudara? Duration ini adalah bicara tentang waktu, saudara. Bayangkan, saudara ya, kita lari maraton nih, 21 kilo. Ada ya? Ada yang lebih banyak lagi ya. Berapa itu?
41 kilo ya, bener nggak? Ada ya 41 kilo ya. Itu orang atau mesin ya bisa lari 40 kilo ya. Kalau saya sih sudah naik Uber, saudara. Saudara, ini coba ya perlombaan ya, maraton ya, 40 kilo gitu ya. 1, 2, 3 start. Wah ada yang lari kan, lari semua ya. Pastilah ya, ada yang sudah sampai duluan. Itu biasanya yang kurus-kurus, yang hitam-hitam itu ya, dari Afrika, dari Kenya itu. Wah itu kuat-kuat saudara. Itu matahari nggak masalah itu. Wah lari terus dia. Itu luar biasa, itu berkat saudara. Saudara, dia datang duluan saudara. Kira-kira aja dah, yang larinya adalah sekitar 100 orang saudara. Datang duluan. Yang 99 kemudian datang ya. Berjam-jam kemudian tetap ya panitia menunggunya. Ya kan? Kemudian saudara tinggal sisa 1 saudara. Wow, sisa 1 ditunggu-tunggu sama panitia. Kok nggak datang-datang? Nggak taunya saudara. 2 tahun kemudian baru nyampe saudara. Saudara, pertanyaan saya begini. Kalau Anda datang 2 tahun kemudian, kira-kira ada panitia enggak? Paramedis pun juga enggak ada, saudara. Kita pingsan-pingsan di jalan sendirian, saudara. Saudara, apa yang ingin saya katakan, saudara? We have to know that time is grace. Saudara, kita harus tahu bahwa waktu itu adalah kasih karunia, saudara. Banyak orang yang jatuh bangun dalam dosa, Tuhan ampuni. Tapi kita kehabisan waktu, nak. Kita kehabisan waktu. Tapi ada suatu saatnya nanti, pada waktu kita meremehkan waktu, dan pada waktu kita mau datang kembali, gak ada satupun yang menunggu kita. Gak ada satupun yang available buat kita, saudara. Saudara, there is no longer God grace for you. Contohnya siapa, saudara? Esau. Saudara, Esau tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada orang yang berkata, gua mau main-main dulu tahun ini. Gua mau main-main sama temen gua dah. Gua mau diong-diong dulu deh tahun ini. Apa garansimu tahun depan jika engkau datang kembali Tuhan ada sesuatu bagimu? Enggak tentu saudara. Jangan GR saudara. Enggak tentu Tuhan punya sesuatu bagimu tahun depan. Kenapa saudara? Because time is grace. And grace is not in your control. Kalau kasih karunia itu di dalam tergantung kita, saudara, itu bukan kasih karunia, saudara. Itu adalah perencanaan manusia. Kasih karunia itu adalah waktu. Waktu itu adalah kasih karunia, saudara. Saudara, Tuhan pasti akan tunggu kita. Tapi kalau kita datangnya 2 tahun kemudian baru sampai ke garis finish, gak ada satupun orang yang available untuk kita. Itu sebabnya, saudara. Di dalam 1 Yohanes berkata begini saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, segera kembali, cepat bangkit, jangan buang-buang waktu. Balik hari ini meskipun harga yang kita bayar itu tinggi saudara. Buat saya saudara lebih baik saya bayar konsekuensinya sekarang daripada saya ulur-ulur untuk tahun yang akan datang saudara. Lebih baik buat saya bayar sekarang meskipun konsekuensi dari pertobatan itu sakit saudara. Lebih baik saya bayar sekarang daripada saya lenyap dari rencana Tuhan. Saudara, Yohanes tahu betul apa itu kasih karunia. Di situ dituliskan begini saudara, barang siapa berdosa, hendaklah ia mengaku dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan Tuhan itu apa saudara? Setia dan adil mengampuni dia dari segala dosanya dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Cepat kembali saudara, back on the race. Saudara, ada seorang nabi saudara. Ini yang menjadi rema dalam hidup saya. Ada seorang nabi, orangnya simple sekali saudara. Loper koran saudara. Suatu saat saudara, dia bicara dengan satu orang anak muda. Dia bilang begini, nak, suatu saat nanti, jikalau kamu jatuh dalam dosa apapun, cepat-cepat kembali. Get back up right away when you fall. Don't waste your time. Time is grace. Saudara, itu menjadi rema dalam hidup saya. Jangan ulur-ulur waktu saudara. Kalau kita tahu bahwa kita telah berdosa, get back up right away. Tuhan itu sungguh mengasihi kita saudara. Saudara, jangan pernah main-main dengan itu. Tuhan itu tidak pernah jijik dengan orang yang jatuh. Tuhan juga tidak pernah membenci orang yang bersalah. Tapi kita tidak boleh meremehkannya. Kenapa saudara? Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah memaksa kita untuk datang sekarang. Datang atau tidak itu adalah pilihan kita, saudara.
Saudara, mari kita buka di dalam Ibrani, saudara. Mari kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-3, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Mari kita belajar sama-sama tentang ayat ini, saudara. Ibrani 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Di sini disatakan bahwa, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena apa, saudara? Ketidakpercayaan mereka. Saudara, luar biasa. Tuhan murkai bangsa Israel selama 40 tahun. Kenapa, saudara? Karena dosa mereka. Salah satu dosa mereka itu apa, saudara? Murmuring. Apa itu murmuring itu? Komplain terus saja. Saudara, ternyata saudara, setelah saya amati saudara. Ternyata orang komplain itu saudara, ada hubungannya dengan ketidakpercayaan mereka. Apa yang ditulis ini benar loh saudara. Kita komplain dengan keadaan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sepertinya janji Tuhan itu nggak datang gitu ya. Contoh yang paling gampang, yang paling simple ya. Ya, apalagi kalau ada orang yang umurnya sicap ya. Belum menikah, waduh komplain terus ya. Kapan ini ya pasangan gua datang ini? Komplain terus. Saudara, pertanyaan saya begini. Apakah dengan komplain pasangan itu akan datang, saudara? Enggak, saudara. Ya kan? Apalagi kalau umurnya sudah gocap, saudara. Waduh, sudah lampu merah itu, saudara. Ya kan? Oh, komplain terus, saudara. Saudara, komplain kita, menggerutu kita tidak akan membawa masalah itu terselesaikan, saudara. Saudara, ada satu hal yang ingin saya bagikan. Pada waktu kita mau komplain, saudara, mendingan kita tutup mulut. Ya kan? Mendingan kita tutup mulut, mendingan kita berdiam diri, kita tenangkan diri. Habis itu apa, saudara? Naikkan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur itu, saudara, ada mujizat, ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Kalau kita lihat, ya, pada waktu Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dia lakukan? Dia naikkan ke atas. Dan dia apa, saudara? Mengucap syukur, saudara. Dengan mengucap syukur itu mujizat terjadi, saudara. 5.000 orang, bahkan 12 bakul, lebih sisanya, saudara. Terjadi mujizat. Saudara, jangan menggerutu, saudara. Tidak akan membawa kita kemana-mana. Masalah tetap ada di sana. Lebih baik kita diam, berdiam diri, tahan, kemudian kita naikkan ucapan syukur. Daripada kita mengomel tiap hari, saudara. Amin. Saudara, izinkan saya mengucapkan satu kalimat untuk menjadi rema kita semua, saudara. Disobedient disqualify us from the race. Ketidaktaatan akan mendiskualifikasikan kita dari perlombaan iman ini, saudara. Saudara, suatu hari, saudara, ada sebuah pesawat Korea yang dia melenceng dari jalur penerbangan, dari poros penerbangan, saudara. Mungkin pilot ini berkata, nggak apa-apa lah, cuma melenceng sedikit, yang tidak signifikan, yang tidak begitu berarti. Karena sifat arogan, karena sifat tidak profesional, saudara. Dia merasa dunia di bawah kaki kita ada di atas. Siapa yang bisa apa-apain kita? Melencenglah pesawat itu. Begitu melenceng, saudara, masuk ke teritori lawan, ditembak dengan rudal, jatuh, saudara. Saudara, jangan pernah main-main, saudara. The moment, saudara, kita keluar dari jalur pertandingan, cuma ecek-ecek kaki aja deh. Saudara, di sana sudah ada singa yang mengaum-ngaum. Bukankah Petrus sudah memperingatkan kita bahwa lawanmu itu seperti singa yang menunggu kau keluar dari jalur? Mungkin, saudara, pertama kali kita cuma lecet sedikit, saudara. Tapi di kemudian hari, saudara, siapa tahu, saudara, leher kita tertembus dengan gigi singa, saudara. We never know when the Satan will get us. Oleh karena itu, saudara, jangan salahkan Tuhan kalau kita keluar jalur. Sekarang kita aman, tapi ingat, saudara, kasih karunia tidak dapat kita kendalikan. Get back up right away when we fall. Jangan keluar jalur pertandingan. Tidak ada berkat di sana, saudara. Jalur setiap kita adalah panggilan kita. Setiap kita punya panggilan dari Tuhan. Bukan jadi pendeta, saudara.
Setiap kita satu-satu punya panggilan yang namanya jalur hidup. Nah, sekarang pertanyaan begini, saudara. Apa tanda-tandanya kalau kita tuh sudah keluar daripada jalur pertandingan? Begitu kan? Apa tanda-tanda jika kita sudah keluar dari jalur pertandingan? Mari kita buka di dalam 1 Yohanes. Pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Atau saya aja dah ya, lebih cepat ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 3 senjata ini, saudara, telah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan setan dan iblis akan memakai 3 senjata ini juga untuk menjatuhkan kita. Itu terdiri dari apa, saudara? Hawa nafsu daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Saudara, kalau kita main-main dengan ini, saudara, kita keluar jalur, saudara. Siapa yang bersahabat dengan dunia, berseteru dengan Allah. Dan Tuhan akan memberikan kita arlam, saudara. Akan memberikan kita arlam, saudara. Karena apa? Karena kita yang sudah pernah dihidupkan oleh rohnya oleh Tuhan, yaitu ada Roh Kudus, saudara. Ketika kita bertobat, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu kemampuan yang Tuhan tidak ambil dari kita, yaitu kemampuan untuk berdosa. Sekarang kalau saya mau berdosa ini, saya bisa, saudara. Tuhan tidak ambil itu kemampuan. Tapi ada satu kemampuan. Ada satu kemampuan yang Tuhan ambil pada waktu orang itu lahir baru, yaitu menikmati hidup dalam dosa. Itu Tuhan ambil. Sehingga saudara, kalau kita berdosa, seharusnya saudara, kita mesti merasa gak karuan itu, saudara. Seperti ada conviction. Tapi saudara, saya begitu kagum. Ya, ini sarkastik loh ya. Saya begitu kagum dengan orang-orang yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun membelakangi Tuhan, saudara. Itu pasti orang yang stubborn. Itu pasti orang yang keras hati, saudara. Itu pasti dia bunuh semua sel-sel hati nuraninya. Kalau tidak, saudara, dia tidak mungkin bisa membelakangi Tuhan 1 bulan, 1 tahun, saudara. Saya begitu kagum dengan orang yang bisa membelakangi Tuhan selama berbulan-bulan, saudara. Itu pasti jago pembunuhan. Dia bunuh semua sel-sel hati nuraninya, saudara. Saudara, tapi hati-hati, saudara. Suatu waktu Tuhan lepaskan kendalinya sehingga kita tidak bisa lagi menguasainya, tapi kita lebih menuruti keinginan hati kita. Begitu Tuhan lepaskan brake-nya atau remnya, maka hati kita tidak bisa kembali lagi, saudara. Contohnya adalah Firaun dan Yudas. Saudara, hati itu berbahaya. Hati itu adalah licik sekali, saudara. Suatu waktu kita tidak bisa kendalikan hati kita. Kita kira gini, saudara ya. Apakah kita bisa kendalikan hati kita? Padahal kan ada ayatnya, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kalau itu di dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa mengontrol hati kita. Tapi kalau di luar Tuhan, saudara, hati kita yang menguasai kita. Ketika hati berbalik melawan kita, kita tidak bisa kembali lagi, saudara. Ada suatu kesaksian, saudara. Ada suatu waktu, saudara, ada seorang hamba Tuhan. Mudah sekali, saudara. Dia seorang penginjil, saudara. Dia pergi ke panti jompo. Dia bertemu dengan seorang kakek. Dia menginjili kakek ini, saudara. Grandpa, sir, don't you want to receive Christ? Tidakkah kamu mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Sir, you don't have time. You don't have much time, dia bilang. Waktunya gak banyak ini, opa. Cepat terima Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Si opa ini memandang anak muda ini. Here I want, but here is so hard. Dengan itu dia mati, saudara. Teman saya ini hamba Tuhan ini dia kaget dia. Dia begitu merasa tertemplak, saudara. Waduh. Dia merasa sepertinya dia gagal untuk menyelamatkan kakek ini, saudara. Bahkan sebelum kakeknya ini mati, saudara. Dia sudah gebrak-gebrak ranjangnya itu. Sir, you don't have much time. Dia sudah ceritakan surga dan neraka. Tetapi kakek itu tinggal hanya memandang hamba Tuhan ini, anak muda ini, saudara.
Here I want, but here I cannot. Dengan itu dia mati. Kemudian saudara, Tuhan berbicara dengan hamba Tuhan ini. No play with your heart. No play. Your heart is in obedience when my spirit is in control. Saudara, saya ulangi sekali lagi saudara. Your heart is in obedience when my spirit in control. No play. Tuhan bilang kepada anak muda ini, kamu gak gagal. Tapi hati orang itu sudah tidak bisa kembali lagi. Saudara, kita gak bisa protes sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan gak balikin hati grandpa ini. Kita gak tahu aja saudara. Tuhan mungkin sudah berkali-kali coba untuk kembalikan. Sampai akhirnya Tuhan lepas kendali. Kesera, whatever will be. Saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Takutlah. Hati kita di tangannya. Itu sebabnya tetap dalam jalur pertandingan kita, saudara. Saudara, apa tandanya kita sudah keluar jalur di dalam pertandingan itu? Ada 3, saudara, yang ingin saya bagikan. Apa tandanya kita sudah keluar di jalur pertandingan? Yang pertama, saudara, kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Saudara, fokus kita beda pada waktu dulu kita masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sudah gak murni lagi. Kita sepertinya ke gereja cuma asal-asalan aja. Itu adalah tanda awal saudara. Cepat kembali. Bangkit kembali lagi saudara. Saudara kalau asam urat jelaslah geringgingan lah tanda-tandanya ya kan saudara. Bengkak kakinya atau kadang-kadang ada yang gak bisa drive ya. Asam urat saudara. Berbahagialah saudara. Kalau tubuh kita tuh memberikan alarm, memberikan tanda-tanda. Ada yang sakit, letih, lesu, capek, itu bagus lah. Tapi ada orang yang sakit-sakitan tidak merasa, loh kok saya gak merasa apa-apa? Ya, itu yang lebih berbahaya saudara, gak ada tanda-tandanya. Iya kan? Tiba-tiba dut gitu aja saudara. Kan repot ya saudara ya. Kalau tubuh kita masih ada tanda-tanda, berbahagialah saudara. Ya, saudara, Tuhan itu beri kita alarm. Pertama itu kecil saudara. Didit. Kemudian tambah gede. Teret. Berbahagialah kalau kita sudah bangun ya. Kalau bunyinya masih kecil saudara. Ya. Kalau bunyinya masih kecil kita sudah bangun, berbahagialah kita. Cepat bangun ya. Kasih mula-mula kita sudah hilang. Cepat kembali. Kita sudah gak cinta Tuhan, gak sungguh-sungguh, ya kan. Pelayanan beban, ke gereja juga harus aja dan bisa pakai topeng lagi, ya kan. Hati-hati saudara, mari cepat kembali saudara. Yang kedua saudara, kita kehilangan apa saudara? Damai sejahtera. Dulu pertama-tama pada waktu kita kehilangan damai sejahtera kita merasa. Tapi sekarang sudah biasa saudara. Kenapa? Karena kita ganti dengan hal yang semu. Seperti contohnya apa? Kenikmatan dunia. Saudara, kalau itu yang terjadi saudara, kita sedang membunuh sel-sel rohani kita. Kita sedang membunuh, hati-hati saudara, beberapa sel kita sudah mati. Kalau sel kulit mati saudara, bisa diganti dengan bisa diganti dengan kulit yang lain saudara. Tapi kalau hati nurani kita mati saudara, mau ganti dengan apa saudara? Ya kan? Jangan bunuh rohani kita. Jangan bunuh sel-sel hati nurani kita. Cepat kembali. Kalau kita sudah gak punya damai sejahtera, sudah gak bahagia lagi, cuma ngomel aja. Kelihatan saudara orang ngomel itu. Di mulutnya itu apa yang di dalam hatinya. Cepat kembali ya, sebelum kita terlambat. Yang ketiga saudara, apa tandanya kita sudah keluar jalur? Adalah kehilangan sukacita Tuhan. Anda tidak sukacita lihat orang terima Tuhan. Kita nggak sukacita dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kesenangannya sudah lain. Saudara, virus ini saudara bisa melanda setiap kita. Nggak terkecuali hamba Tuhan. Setiap kita bisa mengalami virus ini saudara. Nah pertanyaannya gini saudara yang terakhir saudara. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Bagaimana kita bisa go back up on the race? Bagaimana kita bisa kembali lagi on the right? Satu hal yang kita harus pelajari bahwa kita harus locate the problem. Kita harus temukan masalahnya itu apa. Apa yang menyebabkan kita bergeser dari hal-hal kekekalan. Bisa introspeksi diri saudara. Temukan duduk masalahnya. Seperti GPS saudara. Sebelum GPS bisa memberikan arah ke destinasi yang kita mau, GPS harus menemukan lokasi di mana mobil kita. Misalkan kita berada di dalam parkir gitu ya,
di underground parkir. GPS tidak bisa find us, ya kan? Tidak bisa menemukan lokasi mobil itu. Kita harus keluar, kemudian GPS harus bisa menemukan mobilnya itu, baru bisa GPS memberikan direction, arah kemana kita harus mau pergi. Saudara, untuk kita dapat pertolongan, kita harus secara gentleman menghadapi fakta, mana duduk masalahnya. Itu perlu introspeksi diri, saudara. Perlu konseling secara pribadi. Kapan terakhir saya sudah bergeser dari hal-hal kekekalan, dari pengharapan kita? Kehilangan kasih mula-mula mungkin. Kapan itu? Karena apa? Go back up right away. Mumpung kita masih ingat, saudara. Saudara, contoh yang paling gampang. Misalnya kita punya anger problem ya. Kita bisa memberikan merumuskan, saudara, ditulis gitu ya. Be moderate. Gitu misalkan, ya kan? Bisa juga begini, saudara. Be humble enough to apologize. And then wait for God's timing for everything to be alright. Tuliskan, rumuskan, saudara. Ya. Misalkan lagi saudara, apa yang menjadi masalah kita? Misalnya hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu itu macam-macam, saudara ya. Ada yang hawa nafsu tentang seks, saudara. Saudara, hawa nafsu itu tidak hanya masalah untuk anak-anak muda. Orang-orang yang sudah menikah pun ada masalahnya juga, saudara. Kalau tidak, saudara, perselingkuhan tidak terjadi, saudara. Misalkan juga hawa nafsu tentang apa, saudara? Tentang makanan. Ada orang yang begitu fanatik sekali. Bahkan dia sampai berani drive berjam-jam untuk mendapatkan makanan itu, saudara. Tulis, saudara, be moderate, ya kan? Jangan kita dikontrol dengan hawa nafsu kita, saudara. Kalau kita dikontrol dengan hawa nafsu kita, makanan yang enak pun jadi nggak enak, saudara. Ya, pelayanan yang bagus pun jadi nggak bagus, saudara. Bahkan kucing kita di rumah pun juga nggak merasa nyaman, saudara. Ya kan? Saudara, ini yang harus kita pelajari, kita harus temukan duduk masalahnya. Selidiki paling nggak 3 kegagalan terakhir. Dan rumuskan, kok bisa jatuh di lubang yang sama? Ya, deal with the problem and don't look back. Selesaikan masalahnya dan jangan lagi tengok lagi ke belakang. Get back up on the race. Saudara, sekalipun kita pernah gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita mau mengakui kegagalan kita, Tuhan tidak pernah jijik dengan kita. Jangan terus merenungkan aku ini salah apa. Jangan melihat masa lalu, kita belajar untuk berlalu. Move on dan lakukan apa yang benar. Get back on the race. Bangkit kembali dalam jalur pertandingan kita. Saudara, Tuhan masih menunggu kita. Tidak ada kata terlambat selama jiwa masih kita bernafas. Move on, get back on the race. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan.